Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita yang sangat mengerikan ya. Satu cerita tentang satu tindak kejahatan yang sangat tidak bermoral, sahabat. Kejadian ini menimpa Nadia Mulia Sinaga, atau sebut saja inisial LN ya. NMS, ada yang bilang NMS, seorang siswi MTS Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara, sahabat. Kejadian ini terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret tahun 2020. Jadi, kejadian ini bermula saat ibu dari korban, Ibu Nur Rasyah, usia 39 tahun, ini mau membangunkan korban untuk pergi ke sekolah, sahabat. Jadi kejadian itu kronologisnya diketahui pagi hari ya, saat menjelang mau jam-jam sekolah, sekitar jam setengah 7. Nadia ini adalah seorang anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi dia punya 4 bersaudara. Anak pertama pasangan dari Ibu Nur Asyah sebagai ibu, ayahnya M. Hadi. Nah, ketika itu Ibu Nur Asyah pagi-pagi mau membangunkan korban, tapi tidak ada jawaban dari kamarnya. Berkali-kali diketuk pintunya, berkali-kali dipanggil tidak menyahut, sampai akhirnya masuk ke kamarnya dan tidak terkunci saat itu. Masuk ke kamarnya, beliau histeris mendapati anaknya, putrinya dalam kondisi tidak berdaya, tertutup spray, sahabat. Spray dengan motif bunga warna putih, tertutup spray, tidak berdaya, dengan luka lebam di wajahnya dan memerah di sekitar lehernya. Jadi lehernya itu ada bekas merah ya, ke kuku, ada luka cuian kuku itu. Kemudian histeris memanggil seluruh keluarganya, ayahnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya berdatang di situ. Kemudian semuanya pada kaget. Padahal sebelumnya, pada malam yang sama di sebelumnya, jadi malam Sabtu, hari Jumatnya ya, berarti Jumat malam, itu ketika itu si Nadia ini itu masih sehat walafiat, tidak ada satu gejala sakit atau apapun, tidak ada. Bahkan sampai jam 2 malam keluarga itu masih nonton TV, sampai akhirnya ayah ibunya tertidur di ruang TV dan Nadia pamit untuk istirahat di kamarnya. Sampai jam 2 malam itu masih ketemu. Lalu kemudian sekitar jam setengah 7 mendapati putrinya tidak ada, meninggal dunia dalam kondisi yang sekarat ya. Itu panik, kaget. Akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Tengku Mansur, dan kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit Siantar, dan ternyata tidak tertolong, sahabat. Di hari yang sama itu juga si Nadia ini meninggal dunia. Sampai kemudian ini menjadi satu perhatian publik, yang mana ini lalu dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari pihak polisi lantas kemudian melakukan satu olah TKP, menanyai saksi-saksi yang ada di sekitaran itu, lokasi kejadian. Sampai pada suatu interogasi pada seorang yang bernama SY, 16 tahun. SY ini adalah masih kerabatnya si Nadia. SY ini tinggal di sebelah rumahnya Nadia, tepatnya bersama dengan kakeknya si Nadia. Dia tinggal bersebelahan dengan Nadia yang jaraknya kurang lebih 50 meter. Dari keterangan ini kemudian dari pihak kepolisian akhirnya menetapkan pelakunya adalah si SY yang tertangkap 10 jam setelah kejadian, sahabat. Dari pelaku ini kemudian terungkap satu kronologis kejadiannya. Jadi begini kejadiannya, kronologisnya.
hari Jumat malam sampai Sabtu dini hari, si SJ itu main keluar rumah, main warnet, sahabat. Di dalam warnet itu dia membuka situs-situs porno, situs-situs dewasa yang tidak senonoh. Dari situs itu kemudian muncul hasrat. Jadi hasrat itu muncul tiba-tiba, muncul hasrat untuk melakukan persetubuhan. Dalam benak SJ yang ada adalah si Nadia, karena memang sebelumnya si SJ itu sudah menaruh hati, sudah mengincar tubuhnya si Nadia. Karena beberapa kali si Nadia memergoki si SJ ini ngintip Nadia saat dia sedang mandi, sahabat. Dan kejadian ini dilaporkan kepada si kakeknya Nadia yang tinggal bersama SJ berkali-kali. Tapi tidak ada respon, tidak ada tanggapan. Itu dianggap kenakalan biasa, kenakalan remaja biasa. Sampai pada suatu ketika si SJ itu pulang dari warnet sekitar jam 3.30. Jadi sekitar itu dia pulang ke warnet, terus pulang ke rumahnya si kakek, nah si Nadia, jadi yang dia tinggal di rumahnya itu. Setelah dia sampai di rumah si kakeknya itu, dia sempat makan malam, sempat makan. Setelah sempat kemudian dia memiliki niat jahat untuk menyetubuhi si Nadia. Dia pergi ke rumahnya Nadia yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Kemudian melalui pintu belakang dia mengambil satu sendok semen ya, apa sekop mungkin ya, untuk membuka pintu dari belakang yang celah-celah pintu itu. Celah pintu itu kan paling dikunci dengan apa ya, semacam kayu yang dipalangkan, itu kan bisa diangkat sini kan bisa. Setelah berhasil membuka pintu belakang, dia mengecek sekitar ruangan dari rumahnya si Nadia. Dia melihat keluarga besarnya, ayah ibunya itu tidur di kamar tengah karena tertidur nonton TV. Kemudian dia melihat sekelilingnya ternyata aman. Kemudian dia masuk ke kamarnya si Nadia, ternyata dia sedang tidur. Setelah itu, setelah berhasil masuk ke kamarnya si Nadia, dia menutup pintu. Setelah menutup pintu, kemudian dia membekap si Nadia dengan bantal. Enggak dengan bantal supaya tidak berteriak. Di situ si Nadia bangun melakukan perlawanan sebenarnya. Karena melakukan perlawanan, akhirnya dia beberapa kali memukul si Nadia, menampar si Nadia di wajahnya. Di wajahnya sambil mencekek lehernya kan. Dipukul beberapa kali sampai kemudian perlawanan si Nadia ini selesai. Karena wanita ya, karena wanita kan tetap lemah ya. Setelah tidak ada perlawanan lagi, setelah dirasa si Nadia sudah lemes, dalam kondisi yang sekarat itu, sahabat, bayangkan dalam kondisi yang sekarat itu, kemudian dia melepaskan celana dalam si Nadia. Setelah itu dia melepaskan celana dalamnya, dan terjadilah persetubuhan itu, pemerkosaan yang dilakukan oleh si SJ terhadap masih saudaranya sendiri ya, si Nadia. Berarti hubungannya mungkin sama-sama ponaan ya. Apa itu, kakak adik tapi ponaan ya mungkin, karena si SJ itu tinggal bersama kakeknya si Nadia. Setelah diperkosa, selesai melakukannya, selesai melaksanakan pemerkosaan itu, si SJ ini kemudian menutup mayat si Nadia dengan spray, lantas kembali pulang dan masih sempat memperbaiki pintu yang tadi tercongkel dengan sendok semen itu. Dari situ kemudian dia pulang ke rumah kakeknya. Seperti biasa tidak jadi sesuatu. Tapi saat penangkapan dia berada di rumah pamannya. Setelah dilakukan interogasi, karena jawabannya berbelit-belit, terus kemudian pernyataan-pernyataan informasinya juga berbelit-belit, akhirnya polisi mencurigainya dan kemudian di-cross-check-kan dengan keterangan-keterangan dari tetangga sekitar, dari petugas warnetnya, bahwa pada jam 4 sampai jam 5 orang yang ada di sekitaran rumahnya si Nadia adalah si SJ ini. Jadi langsung merujuk kepada
satu tersangka yaitu si SJ, karena alibi dari beberapa saksi yang diinterogasi oleh polisi, petugas warnet dan tetangga-tetangga sekitar ya, itu merujuk ke situ bahwa melihat SJ, menyaksikan SJ pulang dari warnet sekitar jam setengah 4 dan masih berkeliaran di sekitaran rumahnya si Nadia sekitar jam itu, yang diduga Nadia hasil otopsinya meninggal sekitar 1-2 jam sebelum ditemukan oleh ibunya tadi di kamar, sahabat. Ini sahabat, kisah yang sangat mengerikan. Bahkan kejahatan itu bisa terjadi dari lingkungan keluarga kita, sahabat. Kita tidak pernah menyangka bahkan maut menjemput dari lingkungan keluarga kita. Maka dari itu selalu waspada, selalu hati-hati untuk menjaga diri, karena kejahatan akan menemukan jalannya ketika itu ada niat, sahabat-sahabat. Selalu waspada, selalu jaga diri untuk selalu melindungi diri kita dan keluarga kita dari tindak kejahatan yang sekiranya itu bisa terjadi. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang. Salam, sahabat Anas.